Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eldiansa dengan NIM 2305 1310 162. Saya dari kelas 2351 KPIB, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi interpersonal dari dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Pipi Hasmawati MSI. Baiklah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal di podcast akun YouTube Griti Agatha dengan judul yaitu Depano Cinta Pertamaku bersama Naura Ayu. Untuk link video tersebut akan saya tampilkan nanti di deskripsi ya. Sebelumnya saya menganalisis podcast ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi tatap muka antar dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, secara verbal maupun secara non-verbal. Dalam komunikasi interpersonal ini, kita memiliki tiga hubungan. Yang pertama yaitu afeksi, yang kedua itu inklusif, dan yang ketiga yaitu kontrol. Nah, ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada afeksi. Afeksi adalah bentuk hubungan yang saling membutuhkan seperti bentuk hati, perasaan, dan kasih sayang seperti di video podcast ini, berupa pujian ketertarikan kepada Naura Ayu. Halus banget biar Kenapa? sama ya. Naura halus banget suaranya. Terima kasih. Kedua ada inklusif, keinginan menjadi orang lain atau menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu seperti komunikan dan komunikator ingin merasakan menjadi satu sama lain. Seperti di video ini, Griti Agatha menyatakan tentang cita-citanya Naura Ayu. Lo udah tahu pengennya jadi apa ya? Ini ada yang sampai kuliah belum tahu nih maunya jadi apa. Kapan kamu belajarnya? Itu masih kecil loh. Ini baru 16 tahun tapi belajarnya udah banyak banget. Udah bisa kayak kamu bisa bisa mikir kalau gue harus belajar nih dari orang tua gue, bisa profesionalnya dan segala macam. Gimana cara kamu berpikir kayak gitu, dan itu kapan sih? Yang terakhir itu ada kontrol, adalah kebutuhan untuk mempengaruhi diri sendiri atau komunikator dan juga mempengaruhi komunikan, seperti kontrol emosional. Dalam video ini, Griti Agatha menanyakan apa sih pengalaman yang tidak baik dari Naura, dan Naura pun memperagakan diri dan emosional yang ia miliki. Gak senengnya? Gak senangnya, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang kayak dia pull aku, dia tarik aku, terus dia minta aku untuk foto sama anaknya. Tapi pada saat itu aku bilang, aku tuh udah mau pulang dan aku lapar banget. Aku bilang, tante sorry ya, tapi aku mau makan dulu, aku lapar banget. Di situ aku dimaki-maki. Anaknya tuh bilang kayak, nggak usah mah, nggak usah. Tapi dia masih kayak, nggak apa, kamu tuh gini-gini. Terus aku dimaki-maki kayak, kamu sombong ya segala macam. Terus akhirnya aku nangis. Akhirnya orang tua aku. Dari tiga afeksi tersebut, maka komunikasi interpersonal dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal ini, terdapat 5 komponen agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Pada perbincangan Griti Agatha dan Naura Ayu sangat terampil dalam proses komunikasi mereka, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu digunakan dengan waktu yang tepat, seperti Naura Ayu membahas cinta pertamanya. Lalu Griti Agatha bertanya dengan menyebut nama orang yang dimaksud dalam cinta pertamanya, Naura. Sebenarnya kalau cinta, aku tuh kan jarang suka sama orang sebenarnya. Jadi kalau cinta pertama ya bisa dibilang punya. Devano ya? Nah, iya. Yang ketiga itu menggunakan dua perspektif dari komunikator dan komunikan, seperti Griti Agatha dan Naura Ayu tentang waktu karir mereka saat masih bersekolah. Kan aku juga dulu nggak pernah sekolah homeschooling juga. Aku kan juga sekolah formal terus kan. Iya. Nah, dan itu tuh capeknya setengah mati. Maksud aku kayak sekolah abis itu syuting, Tapi nggak tahu ya kalau nyanyi gimana. Apa Sabtu Minggu doang atau gimana sih? Kayak seheboh apa sih dulu waktu masih di sekolah biasa? Kalau off air itu tuh bisa Sabtu Minggu biasanya. Tapi kalau kayak syuting iklan, Iya, kamu kan ada juga kayak iya, Naura dan Geng Juara itu juga iya. Kalau makan syuting tempat, makan waktu juga kan. syuting film, terus dan yang lain-lain atau preskon itu tuh biasanya aku lakuin tuh kalau nggak setengah hari sekolah, pulang sekolah. Yang penting tuh sekolah dulu. Tapi kalau Yang keempat yaitu mengetahui dampak komunikasi. Griti Agatha bisa mengatur komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, yaitu yang terakhir, harus memiliki attitude atau etika dalam berkomunikasi. Dalam video ini Naura Ayu sangat menjaga attitude-nya dalam berkomunikasi itu. Begitu juga dengan Giti Agatha menawarkan Naura Ayu untuk makan cemilan atau jajanan bersama. Naura Ayu sempat menolak dan pada akhirnya mau juga makan bersama Giti Agatha. Dan komunikasi mereka tetap berjalan dengan baik, saling menghormati satu sama lain tanpa dianggap menjadi suatu benda. Dan ini bisa juga disebut dengan komunikasi I-it. Enak kan? Kok aku yang makan? Naura yang makan. Nggak Ini kan apa-apa. surprise buat Naura. Oh iya, terima kasih loh yang udah kasih aku ini. Ini enak banget loh. Ini kesukaan aku. Udah gitu isi ada 8. Aku suka banget makan juga. Yeay, terima kasih. Dalam jendela jauh hari, komunikasi Gita Agatha pada Naura Ayu telah mencapai posisi aman. Gita Agatha menganggap Naura Ayu sebagai positif, begitu pula sebaliknya Naura Ayu menganggap Gita Agatha sebagai positif. Dengan begitu, konsep diri pun terbentuk sehingga solve the culture pun terjadi. Sehingga salah satu contoh dari dalam video ini, Naura Ayu sudah terbuka kepada Gita Agatha mengenai karirnya dan percintaannya. Dalam komunikasi yang terjadi antara Gita Agatha dan Naura Ayu menggunakan model interaktif di mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Sempet tuh yang dia nyamperin ke Bandung tuh. Jadi ternyata tuh dia tuh niatnya ngedeketin, tapi aku tuh nggak tahu. Dan akhirnya sampai akhirnya pas deket baru yang kayak akrab di Doremi and You itu, aku baru ngeh kalau ini emang orangnya baik, terus anaknya santun banget juga, terus dia sama-sama berkarir. Terus aku ngeliat kayak dia bisa manage waktunya dengan baik. Jadi yang bikin aku lulus sih. Mungkin itu saja analisis podcast dari saya yang berjudul Devano Cinta Pertamaku di akun YouTube Giti Agatha bersama Naura Ayu. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.